ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu, yang membuat sisa umur ini seluruhnya istiqomah di jalanmu. Beri kami ilmu ya Allah yang mengantarkan kami husnul khatimah dan mengantarkan kami menjadi ahlul jannah. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 253. La yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidak ada sesuatu yang dapat mengeluarkan atau melepaskan engkau dari sifat kesombonganmu kecuali jika engkau melihat sifat-sifat Allah. Tidak ada yang dapat mengeluarkan kita dari sifat sombong kecuali semakin yakin kepada Allah. Ini penting. Dosa yang sangat dibenci Allah adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Dari syirik akan menghasilkan penyakit-penyakit hati lainnya. Di antaranya takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbih mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga bagi yang di hatinya ada takabur, sombong walau sebesar zarah. Hati-hati, banyak ilmu, banyak amal, bisa sombong. Iblis lebih dulu kenal kepada Allah. Iblis lebih dulu taat kepada Allah. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan Allah menciptakan Nabi Adam, maka iblis aba wastakbaro, enggan, dia enggan dan takabur. Nabi Adam melakukan dosa, tapi ujungnya
diampuni Allah, dan kembali menjadi orang yang ahli surga. Iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Hati-hati penyakit takabur. Ciri takabur ada dua, batarul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang takabur tidak suka kepada agama. Mungkin dia miskin, mungkin dia tidak punya pangkat jabatan, tapi dia tidak suka kepada agama. Takabur. Orang takabur tidak suka kepada majelis ilmu agama seperti ini. Dia tidak akan mau datang. Tidak akan mau datang. Karena majelis ilmu banyak diisi kebenaran. Tidak akan suka kepada Nabi Muhammad. Orang sombong, dia akan mengidolakan yang lain selain Nabi Muhammad. Itu sombong, hadirin. Orang sombong tidak suka juga membaca Quran, karena Quran adalah kebenaran. Enggan sekali membaca Quran, tidak mau. Dia lebih suka melihat medsos, tayangan-tayangan. Ketika ada Al-Quran, skip. Orang yang sombong tidak suka kepada ulama. Di konteksnya mungkin tidak ada ulama. Sibuk saja dengan berbagai nama pecinta dunia. Mungkin. Cenderung tidak suka dekat dengan ulama dan makin sombong meremehkan ulama. Seakan-akan ulama itu bukan sesuatu yang penting di negeri ini. Padahal pewaris Nabi. Orang yang sombong tidak akan berkawan dengan orang-orang yang rajin ibadah. Tidak suka bergaul dengan orang-orang yang soleh, soleha. Tidak. Dia akan bergaul dengan pecinta dunia saja. Itu diantaranya. Dan orang yang sombong, ketika ada orang yang memberikan masukan, dia tidak suka. Dia tidak suka kepada orang yang memberikan nasihat, apalagi kritik. Benci. Suami sombong, lelaki sombong, dia tidak mau mendengarkan perkataan istrinya. Termasuk istri sombong juga. Mau kemana? Sombong ini la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Apa saja yang bisa membuat orang sombong? Ada yang dari casing bisa sombong karena badannya tinggi besar. Dia akan meremehkan yang kurus kecil, yang pendek mungil, seakan-akan kalau pendek tidak ke surga. Ada yang kepandaian, dia merasa paling pintar, IQ-nya tinggi, dia menertawakan yang IQ-nya rendah. Padahal nanti kita jawab, yang bintang kelas, dia menertawakan yang ranking 29 dari 30 orang. Ada yang sombong, dari rupa, yang cakep-cakep suka ngumpul dengan yang cakep lagi. Yang kasihan yang kurang cakep ingin ke bawah cakep. Padahal perlindungan dari Allah, hadirin. Hati-hati nih. Wajah itu juga bisa menjadi jalan kesombongan. Seakan-akan kalau yang kurang cakep tuh gagal. Apalagi, mulai harta. Seakan-akan kalau punya harta tuh hebat, sukses. Tertipu. Banyak harta, banyak ujiannya. Banyak harta, berat ujiannya. Gelar, hati-hati yang sombong karena gelar. Kuliahnya S2, lihat yang lulusan SMA seperti rendah. Padahal boleh jadi yang SMA ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Lihat yang lulusan SD seperti melihat manusia gagal.
jabatan, direktur, komandan, ketua, dia bisa meremehkan karyawannya. Dari sikap, kalau orang meremehkan itu mudah ya dilihatnya. Dari nada saja bicara, dari pemilihan jari juga. Sana, nah ini sudah meremehkan. Karena jari ini tidak akan keluar kepada orang yang dia hormati. Benar? Coba mau menikah ke calon mertua. Saya menikah sama anak kamu, Pak. Ya, sudah selesai itu. Sudah tahu hasilnya, ya. Apalagi yang membuat sombong, dan yang paling berbahaya adalah sombong karena ilmu agama. Seakan-akan kalau dia sudah tahu banyak agama, yang lain pasti ke neraka. Apalagi kalau dia mengikuti satu kelompok atau mazhab atau apalah, seakan-akan yang di luar kelompoknya itu tidak akan ke sorga. Ini sombong. Dirinya saja belum tentu ke sorga. Tidak ada jaminan. Ada orang yang beramal tinggal satu jengkal ke sorga, tapi dia beramal ahli neraka di ujung hayatnya. Dan bahaya sombong karena ibadah. Ini rajin ke masjid begini bisa sombong juga ini. Lihat yang jarang ke masjid. Rumah dekat masjid. Apa-apaan. Padahal kita bisa ke masjid dengan pertolongan Allah. Dan yang belum ke masjid dititipkan oleh Allah kepada kita. Bukan untuk disombongi dan direndahkan. Hati-hati. Masih ingat bapak dan anak yang ke masjid itikaf? Lihat yang lain pada tidur, anaknya berkata, "Pak, lihat tuh Pak, orang itikaf pada tidur. Menurut Bapak bagaimana Pak mereka tidur gitu?" "Menurut Bapak bagusan mereka nak, mereka tidur daripada kamu bangun ngomongin orang." Ya, mengerti? Bisa sombong itu. Ini ilmu penting. Karena orang sombong dibenci oleh Allah. Iblis kenal ke Allah. Iblis duluan taat ke Allah. Tapi kena penyakit sombong. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Nah, lawannya dari takabur adalah tawadu. Orang yang rendah hati di sana ada pasangannya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah mengangkat derajatnya. Memang ada yang rendah hati, ada namanya tawadu, acting. Jadi dia merasa bangga jadi orang rendah hati. Ini sombong. Karena sebetulnya nggak ada tempat bagi kita sombong. Jadi kita tawadu itu keharusan, bukan sebuah kehebatan, keharusan. Nanti kita bahas ya. Jadi kalau misalkan merapikan sendal dan kita merasa, wah saya ini sudah merapikan sendal, berarti dia sombong. Dia merasa tidak layak merapikan sendal. Ke kantor dibonceng ojek, dia merasa beda. Saya dirut naik ojek, berarti dia sombong karena dia merasa lebih dari yang lain. Atau misalkan jadi seseorang punya jabatan lalu naik pesawat, dan di pesawatnya itu di bagian ekonomi, kemudian dia merasa spesial, itu sombong juga. Jadi kalau kita merasa sudah tawadu, ciri-ciri belum tawadu. Bingung ya. Ada yang tawadu itu acting,
supaya dihormati. Jadi judulnya merendah untuk menaikkan. Paham tak? Oh, tapi harapannya, oh dia rendah hati, pakai baju sederhana, oh orang itu tawadu, pakai motor kendaraan yang sederhana, ingin dipuji, ini acting semua. Ke kantor naik kendaraan, tapi semuanya bukan karena Allah, semuanya karena ingin agar diketahui dirinya tawadu supaya lebih dihormati, tidak termasuk tawadu. Wah, berat ya. Jadi gimana obat tawadu yang asli? Obat tawadu yang asli seperti tadi itu yang disampaikan. Mana Ustaz? Saya hilang nih. Jadi kita hanya baru bisa lepas dari kesombongan kalau kita meyakini dengan sifat-sifat Allah. Satu, apa yang membuat kita bisa lepas dari sombong? Yang pertama, kita harus yakin, hakul yakin, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu yang membuat orang menghormati, menghargai, memuji, pasti itu adalah milik Allah. Yang tadi tuh yang suka bangga dengan casing, gagah, cantik. Saya tidak menyebut kalau perempuan gimana gitu, nanti terbayang saudara saya yang punya dosa. Titik-titik I ya. Pintar, langsung cut, ini adalah milik Allah. Allah yang memberi. Bukan karena hebatnya ikhtiar, tidak, karena Allah mau saja. Tubuh Allah yang ngebentuk tubuh seperti ini. Cerdas Allah yang ngasih otak. Kuat Allah yang ngasih otot. Pintar, bisa kuliah Allah yang menguliahkan. Pokoknya apapun yang bisa membuat kita sombong, harus yakin ini adalah milik Allah. Satu itu ya. Yang kedua, ini adalah ujian dari Allah. Itu yang harus kita yakini itu. Ini adalah ujian dari Allah. Jadi bukan ini adalah kesuksesan. Jadi kalau saudara diberikan sesuatu oleh Allah ya, satu ini milik Allah, yang kedua ini ujian buat saya. Nah orang yang takabur, ini milik saya, ini hasil saya, ya kan? Berapa banyak Korun, tahu siapa Korun? Korun itu orang beriman, bukan ateis, bukan musyrikin, dia beriman. Korun itu hafal Taurat, tapi Korun jatuh karena dia merasa kekayaan itu adalah miliknya, hasil jerih payah. Hati-hati nih, kalau sudah merasa memiliki dan merasa hasil diri, sudah akan bermasalah. Ini hasil perjuangan saya, ini dulu ide saya nih, sesudah saya pikirkan, kemudian saya bekerja keras. Benar kita mikir, benar kita bekerja keras, tapi otak ini bisa mikir pasti dengan petunjuk Allah. Kita bisa bekerja keras, siapa yang menguatkan? Siapa yang menyehatkan? Berapa banyak yang ingin bekerja keras tapi lemah? Benar? Satu apa? Satu, milik Allah. Dua, ujian dari Allah. Ini ujian. Punten ya, maaf sekali. Yang lagi ceramah ini, kan orang nyangkanya, wah, Agi membangun Darut Tauhid. Tidak, sama sekali tidak. Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum saya
dibrojolkan ke dunia ini. Udah ada catatan Darut Tauhid ini. Saya, kawan-kawan, diuji oleh Allah. Diikut sertakan dalam takdir adanya Darut Tauhid ini. Tidak ada makhluk ini, tidak ada teman-teman, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah rencanakan. Jadi saja, kun fayakun. Jadi Aagim, Aamul, AA yang lain, juga BB, CC, DD yang lain diuji. Ini ujian, karena orang pasti mujinya, hebat apa? Bagaimana caranya membangun pesantren? Gimana? Saya juga kurang ngerti. Sebab mikir begini juga nggak kepikir. Bagaimana membangun pesantren? Bagaimana mendatangkan orang, membiayai ratusan miliar tiap tahun? Nggak kepikir. Saya buat sholat khusyuk aja susah. Halo? Nah ini cerita gini bisa tawadu-tawaduan juga. Abdi majalmi alit, sapatu gen nomor 33, bohong. Karena ada yang merendah untuk meninggikan. Saya mau orang fakir, pas ngomong gitu saat mustajab. Jadi kita fakir betulan. Hati-hati ya, sama-sama yakin. Jadi harus yakin bahwa ini mah udah takdir Allah. Saudara kuliah S1, S2, S3, ini itu ujian. Makin tinggi mungkin nanti jadi profesor, Ustadz Mulyadi, profesor, bisa jadi profesor nanti Ustadz. Aduh, lebih berat lagi. Nanti orang lebih menghormat, Prof. Aduh. Sama Kiai, padahal ini ujian. Itu kuncinya. Ini dari Allah, milik Allah, ujian. Ada yang ketiga. Supaya kita tawadu. Yang ketiga, Allah itu tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Aib, dosa, maksiat. Tahu persis. Maaf ya, supaya nggak kemana-mana aja. Ini Allah tahu persis siapa yang sedang ceramah ini. Ilmunya, amalnya, dosanya, maksiatnya, kecocokan antara ceramah dengan kelakuannya. Tidak ada yang tahu. Yang paling tahu Allah. Dan juga ada satu lagi yang tahu. Siapa? Siapa? Diri sendiri. I know who I am. Nah, kita jadi sombong karena kita ketipu oleh penilaian orang. Nah, kalau kita yakin Allah Maha Tahu tentang kita, maka semua penghormatan, pujian, itu tidak ada yang cocok untuk kita. Itulah sebabnya orang yang tawadu asli itu tidak akan terluka hatinya ketika dia tidak dihormati, ketika dia tidak dihargai, ketika dia dihina. Tidak terluka karena dia tahu bahwa dirinya itu enggak cocok dengan penilaian orang. Dia tahu saya ini bodoh, saya ini banyak dosa, saya ini hina. Dan ketika ada orang yang menghina, ya itu mah bukan penghinaan dan memang begitu. Bahkan kita tuh lebih buruk daripada yang dihinakan orang lain ke kita. Benar? Benarkah? Jadi kita banyak terluka tuh bagian dari kesombongan kita. Banyak sakit hati tuh tersinggung, jengkel, marah karena kita merasa
harus dihormati, merasa terhormat. Tapi ketika kita jujur, Allah tahu nih, sholat saya tidak pernah khusyuk, pikiran kacau, mata tidak terjaga, ilmu cetek, masa lalu jelek, nggak cocok antara yang ditampilkan dengan yang asli, nggak sama solehnya di depan orang dan ketika sendirian. Itu kan Allah tahu. Hah? Ketika kita yakin Allah Maha tahu diri kita, itu akan membuat kita lebih tawadu. Nah, jadi PR kita memang susah orang tawadu itu kecuali yakin ke Allah. Yakin semua milik Allah, yakin semua ujian dari Allah dan dinilai oleh Allah, dan yakin Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Gak ada apa-apanya. Kita ini gak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya kecuali Allah yang menguatkan. Kita tidak punya apa-apa kecuali semuanya titipan Allah. Kita bodoh kecuali sepercik ilmu. Yang kita punya cuma dosa, aib. Kalau bisa begini, nanti asli itu tawadu. Nggak ada acting-actingan, tenang saja, nggak berat. Dia tidak merasa dirinya spesial. Mungkin orang menganggap, wah ini spesial, dia sih lempeng aja, sibuk dengan apa yang Allah tahu. Juara ini nggak akan jadi sombong. Diangkat, diturunkan jabatan, nggak ada masalah. Yang penting barokah. Kebayang tidak ada? Ini yang bisa membuat orang bahagia. Kalau dia lebih sibuk, makanya tidak mudah orang jadi tawadu kecuali dia yakin ke Allah. Itu tawadu asli. Kalau belum yakin ke Allah ya bisa acting tawadunya itu. Bahkan supaya nambah-nambah keren dengan pura-pura tawadu. Perlu latihan. Terutama yang diuji oleh Allah, dikasih casing, ketua, pimpinan, direktur. Waduh, itu kan nempel terus so hebatnya. Dulu ya perusahaan itu saya merintis, memang begitu. Tapi nadanya nggak usah pakai. Udah gitu, tenang ya. Nanti saudara dicabut nyawa berhenti ngomong. Sudah pensiun mungkinkah sombong? Sombong juga. Tuh yang jadi direktur dulu anak buah saya, udah kakek, udah nggak usah diomongin. Itu teh pengen diangkat. Kalau dulu nggak entunyuk oleh atau sakit cicing, diam udah selesai. Itu semua ada garisnya masing-masing. Alhamdulillah tuh si ibu itu sesudah ikut pengajian kami, dia pakai jilbab. Apa ini ngaku-ngaku, ha? Berarti dia merasa dia yang mengubah. Enggak. Ibu itu pakai jilbab, doa orang tuanya, karena permintaannya, karena jeritan anaknya, nggak usah nebeng. Ini perlu diingatkan juga nih kepada semua yang di Darut Tauhid. Kalau ada lulusan Darut Tauhid, kemudian jadi apa gitu dikasih oleh dunia, oleh Allah, jadi tentara, polisi, jadi pejabat, ada jadi, jangan ikut merasa berjasa. Itu lulusan kami. Apa? Saudara apa? Hah? Di sini juga nggak ngasih contoh ya. Pelajaran saudara juga nggak ke hati. Jangan nebeng beken. Bukan melupa-lupakan. Pak, dulu saya pernah pesantren di Darut Tauhid. Oh, alhamdulillah. Berapa tahun? 3 hari. Oh, pesantren kilat. Ya udah, nggak apa. Kita nggak usah merasa bahwa orang sukses tuh karena pesantren di sini. Tidak boleh ngaku-ngaku. Jangan, karena bukan itu yang benarnya. Kita syukur kebagian pahala, mungkin sepercik ilmu yang sampai. Nggak usah jadi kotor hati, ujub. Punya perusahaan, anak buahnya kemudian bikin usaha, dia tuh dulu ogut ya, diem ogut
ogut-ogutan. Kan ada yang kalau orang anak buahnya kemudian jadi punya usaha seakan-akan tetap anak buah sepanjang hayat. Nggak boleh. Atau kita senior, jadi dokter senior, ada dokter junior, kita udah tua ini jadi menteri, tetap menganggapnya teh anak buah. Nggak boleh. Hormat. Atau di sini misalkan lama-lama ada yang jadi ulama besar, cicing, cep. Jangan, dulu ikronnya saya ngajar, cicing kro, diam ya. Enggak usah merasa berjasa. Jangan merasa penting, jangan merasa hebat. Ini penyakit yang akan membuat kita ujub, melupakan Allah dan takabur, aba wastakbaro. Biasa-biasa aja lah hidup mah. Nggak usah petantang-petantang. Kalau saudara ditakdirkan jadi pejabat, itu juga bukan sukses. Jadi pejabat itu adalah kurang mantap. Adalah ujian. Pasti berhenti. Nggak ada pejabat yang nggak berakhir. Skala apapun, mau jadi presiden, jadi raja, pasti berakhir. Mungkin ada yang berakhir jabatan, ada yang jabatannya masih, tapi barengan berakhirnya dengan berakhir hidupnya. Pasti berakhir. Mana Alexander the Great? Maut. Namanya the Great. Mati. Maka hidup mah nggak usahlah petantang-petenteng. Ya, biasa we. Kita ini hamba Allah. Kita belajar dengan ikhlas. Kita sungguh-sungguh berusaha bermujahadah mengamalkan. Nanti ketemu kita dengan takdir kita. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini, jadi itu. Tapi Allah yang ngatur. Kita sungguh-sungguh benar, berusaha benar. Gitu aja sambil tunggu mati. Ya, mungkin ada yang tanya Pak Jokowi, nggak kebayang atuh dari mebel jadi presiden, betul tidak? Iya kan? Nggak kebayang. Siapa yang tukang mebel sekarang jadi tukang tambal ban, nggak kebayang juga. Dan kita nggak usah pengen sama dengan orang lain karena couplingnya beda-beda. Ini punten ya, kalau Agim suatu saat udah nggak ada nih, udah meninggal, jangan ngarep-ngarep ada yang sama, karena beda-beda tiap orang, betul tidak? Tidak harus ada yang sama dengan Agim, malah kalau sama saya nggak mau ya, karena saya tahu siapa saya. Nggak mau, saya tidak mau ada penerus Darut Tauhid yang sama dengan saya. Saya berharap lebih baik. Dan kalau mirip ngejiplak tuh jadi kurang wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Zainuddin MZ. Padahal saya gitu ya. Jadi jangan niru saya lah. Nanti tesiga lebih jelek lagi ya. Udah mati. Orang niru tuh nggak bisa fokus. Fokusnya adalah kepada tiruannya, nggak asli. Ya sudah begitu saja, biasa-biasa saja. Ya, santri di sini yang dikasih jabatan apapun, bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu ujian, cobaan. Nggak ada mulia-mulianya. Makanya dipisahkan, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dipisahkan, Allah berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut, Allah ambil kekuasaan, kedudukan, jabatan dari siapa yang Allah kehendaki, dipisahkan. Allah muliakan yang Allah kehendaki, Allah hinakan. Kalau dia lulus, Allah muliakan, kalau tidak lulus, Allah hinakan. Nggak usah ambisius lah kepada jabatan. Tapi boleh kita ikhtiar, boleh ya, kalau niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang nggak usah stres karena Allah yang menentukan, biasa wae lah. Dan kita juga nggak usah
bukan tidak hormat ya. Kalau ada tamu pejabat ke sini saya akan hormat sebagaimana menghormati saudara. Tapi tidak usah mengagung-agungkan. Seakan-akan kalau wah nggak usah. Itu kan kalau belum ditangkap, betul ya. Kalau udah ditangkap, astagfirullahaladzim. Makanya tanda tangan prasasti itu dikurangi lah. Udah kita tandangan sendiri aja. Karena pernah suatu saat capek-capek prasasti, ditangkap ya. Jadi prasastinya rada-rada malu. Nah lah. Begitu? Halo? Adik-adik nggak usah petantang-petenteng. Bersyukur sekolah di Darut Tauhid ya syukur, tapi nggak usah merasa lebih dari yang lain. Banyak sekolah lain yang lebih baik. Santri ini yang mengumumkan, mempromosikan sekolah kampus Darut Tauhid, nggak usah segala disebut-sebut. Seakan-akan kalau sekolah di sini bekal soleh, nggak boleh. Promosikan apa adanya aja, yang wajar, yang asli. Karena yang menggerakkan orang daftar ke sini adalah Allah, nggak usah pakai bohong. Sama umroh, misalkan MQ Travel ya, mau umroh ya beritahu aja apa adanya yang wajar. Nanti yang daftar itu Allah yang ngatur. Enak hidup begitu mah, lempeng. Tahu cirinya orang yang lempeng apa? Tenang. Ciri orang yang maksiat galau. 2 ciri orang dosa tuh. 1 selalu gelisah. Yang kedua takut ketahuan orang. Kalau orang benar mah lempeng. Demikian. Jadi kita tidak mengagung-agungkan bukan berarti tidak menghormati. Kita hormati manusianya, bukan casingnya. Jelas? Karena casing itu ujian. Kita hormat ke tiap orang ya. Tapi jangan, nih misalkan di kantor begini, maaf ya, kalau ada atasan, nih sopan, mohon, atasan pergi, pakai otaknya, kenapa ini berantakan? Itu menjilat namanya. Kalau ke atasan hormat, ke bawahan kasar, menjilat namanya. Bukan begitu. Kita sopan ke siapapun. Tidak usah pakai marah-marah. Karena boleh jadi cleaning service lebih mulia di sisi Allah daripada direktur utamanya. Tolong santri karya ya, siapapun yang punya jabatan itu bukan tanda kehebatan, enggak. Bagi saya mah orang-orang yang diuji. Ustadz Mulyadi berat ujiannya, apa aja jabatannya Ustadz? Ketua Dewan Syariah Darut Tauhid. Itulah sebabnya saya tidak mau berfatwa, beliau aja supaya beliau yang mikul. Rektor STAI, aduh berat ya. Siapa lagi? Cep dari apa? Imam. Wah, gawat der. Ustadz. Setiap ngimamin dicatat ya teh, ngimamin teh ingin kelihatan merdu suaranya, ingin kelihatan banyak hafalannya, ingin kelihatan sempurna tahsinnya. Ada yang salat tuh sama sekali nggak ingat Allah. Waktu ngimamin itu kesempatan untuk pamer hafalan, untuk pamer tahsin, pamer kemerduan suara, pamer lagam. Nggak ada Allahnya, dicatat itu ngejongkeng. Tapi harus ada yang ngimamin ya. Jangan wah nggak mau dia mah dicatat. Emang di masjid lain nggak dicatat? Berat di Darut Tauhid mah, mending di musola. Sama musola juga dicatat. Makanya saya mah semangatnya ngimamin duhur dan asar aman. Semua ditanya yang paling nelangsa di akhirat yang ini nih. Aduh. Beneran ini. Kata guru saya, ingat. Tiap nambah santri pasti dituntut di akhirat. Padahal tidak semua santri bisa dikenali ya. Tapi ini amanah. Paling cuma berapa ribu santri di sini. Yang berat itu diamanati Presiden Indonesia
270 juta ngeyepek atau di akhirat ada. Aduh. Itulah sebabnya saya tidak mau jadi presiden. Nggak ada yang nyalonin. Ada juga nggak ada yang milih. Menyiksa diri kalau cuma terus jadi presiden Darut Tahir aja udah leneng begini ada. Tapi udah pasti ada yang ditakdirkan, ya. Makanya kalau lihat para pemimpin tuh jangan mengagung-agungkan, tapi kasihani dengan doa. Kasihan Pak, aduh, Pak Jokowi itu kasihan nanti di akhirat tuh. Oh, sekarang giliran Pak Prabowo dengan Gibran ya. Waduh, itu pasti famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun ada balasannya. Tuh, mikir. Udah nggak usah pengen, Pak. Siapa yang nyalonin? Ya calonin juga kata istrinya. Saya aja nggak keurus ya, apalagi ngurus negara. Cukup segitu. Ada pertanyaan silakan.